Delv katanya, kamu udah pulang belum? Kalau misalkan belum pulang, kamu kalau mau makan ke kamar aja. Secara intens banget dan secara kayak Del pernah, tapi aku kayak sempet ngerasa kayaknya nih dia memang mau mancing-mancing aku untuk ya itu ya, atau tidur bareng atau misalkan ngobrol bareng atau gimana, aku juga kurang paham. Jadi ceritanya kayak gini, mungkin kalian ya yang bisa nilai ya emang bener gimana sih orangnya ini beneran emang mau ngajakin aku atau enggak. Cuman kalau misalkan aku sih mindsetnya udah kayak aneh-aneh gitu ya. Jadi pada saat itu GR kan, tapi kayak aku mikir ya pasti bukan sama aku doang yang dianya kayak gitu kan. Jadi aku memang tipe callnya nggak GR gitu loh, karena aku kayak mikirnya ya pasti dianya kayak gitu juga setiap penerbangan, mana dia cakep juga kan si masnya itu. Tapi kalau nggak salah sih dia tuh kayak udah ada cincin gitu loh guys, jadi ya pasti udah punya istri banget kan, tapi masih mudah banget. Udah singkat cerita, pada saat itu aku itu kan aku bilang tetap, oh nggak usah mas, makasih, aku bilang itu kan karena emang aku mau pulang gitu loh, jadi aku nggak usah deh kayak gitu. Tapi nggak apa-apa deh, nanti aku pesenin ya kayak gitu. Tapi dia tetap kayak maksa gitu untuk pesenin. Ya udah akhirnya aku juga nggak enak dong, karena aku udah dibaikin tapi takutnya ngelunjak kan, karena posisinya aku waktu itu masih junior gitu kan. Ya udah akhirnya aku itu dikasih sama dia. Akhirnya pas sudah sampai Medan, karena ada groundstopnya, karena ternyata dia beliin aku juga nih, Dev kamu mau yang mana, kamu mau yang ini atau yang ini. Aku kayak ngerasa princess banget gak sih ditanya kayak gitu, sedangkan senior aku gak ditanya, jadi aku kayak nggak enak gitu ya kan. Nah terus pada saat itu ya udah aku bilang, oh ya udah mas, aku yang ini aja. Tapi aku tetap bagi dua sama anak belakang, kayak sama senior aku si cabin duanya sama anak-anak yang lain gitu kan. Aku bilang aja, ini mbak dari masnya, bukan dari aku. Aku kayak tetap bilang, ini mbak dari masnya, aku bilang gitu kan. Ya udah, singkat cerita, ya udah kayak seperti biasa penerbangan, aku nawarin si kaptennya dan aku nawarin masnya, kayak kapten mau makan apa, kapten mau minum apa. Ya udah akhirnya karena aku panik, deh aku pinjemin dong handphone aku gitu kan, sampai aku kayak ngeliat akses si kaptennya itu. Udah akhirnya dia udah kasih handphone aku ke bawah ke resepsionis. Udah bilang sama resepsionisnya ganti akses. Udah akhirnya aku ke kapten ini kapten coba dulu, mungkin udah bisa, aku bilang gitu kan. Udah akhirnya diakses, udah bisa, dan masnya juga ini mas kayaknya udah bisa akses tuh. Mas, kapten aku permisi ya, mau ke kamar, aku bilang gitu. Oh ya Dev, kata kapten, dan masnya makasih ya gitu. Ya udah akhirnya aku ke kamar. Nah pas sampai ke kamar itu aku duduk dulu dong, karena kan capek juga kan, maksudnya baru landing gitu kan, ya lelet handphone lah. Pas lelet handphone itu aku nggak sengaja. Nah akhirnya aku tetap nggak mau, aku bilang iya mas nggak apa-apa, soalnya aku masih tetap mau tunggu jemputan, padahal alasan aku doang gitu kan. Udah akhirnya kalau nggak lama kemudian itu tuh aku memang denger suara lift naik gitu kan, mungkin kayaknya si masnya pakai kaptennya gitu kan, habis memang baru selesai makan gitu kan. Nah kalau nggak salah dia itu ngechat aku lagi, katanya bilang gini, Delv katanya, kamu udah pulang belum? Kalau misalkan belum pulang, kamu kalau mau makan ke kamar aja. Ke kamar aja ya Delv gitu. Aku kayak trik sudah kayak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Mungkin memang berpikir positif juga kan, kayak mungkin masnya memang mau ngajak aku makan, mungkin memang disuruh aku mau ngobrol, atau mungkin memang dia baik mau kasih aku makan gitu loh. Tapi aku tetap enggak pernah membuka diri aku atau membuka celah diri aku tuh untuk deket banget sama kopilot atau kapten gitu, karena aku nggak mau juga konsekuensinya gitu kan. Posisinya juga memang dia udah ada cincin gitu kan, jadi kayak aku canggung aja gitu loh kalau misalkan kayak sama suami orang gitu kan, kayaknya nggak enak banget gitu kan. Ya udah akhirnya aku nggak bales, sama paginya baru aku bales gitu. Aku mohon maaf mas, aku bilang itu semalam aku udah ini, aku bilang udah balik, aku bilang itu kan handphone aku mati, aku bilang gitu. Dibalesnya
Ya udah akhirnya pas keesokan harinya kita itu kan balik lagi tuh kerja kan. Nah pas dari pagi-pagi kita pas mau duty itu biasanya kan kita dikasih breakfast ya sama apa namanya, sama hotelnya untuk kita gitu kan. Ya udah akhirnya biasanya sih aku yang sebagai cabin 4 itu bawain makanan atau breakfast si captain sama kopilotnya gitu kan. Ya udah akhirnya captain aku bawain ya makanannya gitu. Captainnya jawab iya Del gitu kan. Nah si kopilotnya aku bilang juga, Mas aku bawain ya makanannya. Dia diem doang. Aku bingung kan, kenapa diem doang ya, aku bilang gitu. Atau mungkin masa lagi nggak mood atau gimana. Ya udah akhirnya aku bawain aja lah kan, karena kita juga siapa yang mau bawain kan. Dia diem doang, ya udah mau nggak mau aku dong, nggak mungkin cabin 1 aku kan. Yaudah aku bawain. Nah pas sudah sampai di pesawat itu kan masih pagi banget ya, jam 6 kan. Jadi kita tuh take off-nya tuh boardingnya jam 6, jadi berangkatnya tuh jam 7 kalau nggak salah, kalau Palembang Jakarta ya, Batik tuh. Udah akhirnya aku tanya lagi, Captain mau sarapan nggak? Captain Mas mau minum apa, teh atau kopi gitu kan. Captainnya jawab, tapi Masnya nggak jawab. Nah aku bingung di situ, kenapa kok dia nggak jawab? Dia kayak bete gitu sama aku, kenapa ya? Sedangkan aku ngomong dong sama si senior aku bilang, Mbak, kenapa ya kok Masnya diem doang sama aku? Kenapa ya kok Masnya nggak mau ngomong sama aku tawarin, dia diem doang. Terus aku bawain tadi makanan juga dia diem doang. Kenapa ya Mbak? Apa aku salah ya? Boleh nggak Mbak nanti Mbak yang masuk gitu kan, karena memang cabinonnya juga baik sama aku gitu kan. Jadi aku minta tolong sama cabinonnya, coba kalau sama Mbak dia mau nggak ya Mbak yang ngomong, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya pas after take off itu aku ke check cockpit gitu kan, nawarin makan atau minum. Tapi Masnya santai-santai aja gitu loh, kayak yang ngomong gitu loh sama Mbaknya, dan ya mau minum dan mau makan. Gila sama aku nggak mau gitu kan. Ya udah akhirnya aku bingung dong. Ya udah akhirnya aku juga bodo amat kan, karena aku ngerasa aku nggak salah dan aku nggak fatal ngelakuin duty aku kerja sesuai prosedur aja gitu kan. Ya aku bingung dong kenapa gitu kan. Ya akhirnya singkat cerita udah selesai penerbangan. Biasanya kita kalau udah selesai penerbangan itu kan bilang ya kayak apa namanya, makasih ya Captain, makasih ya Mat untuk 2 harinya, untuk 3 harinya kayak gitu kan. Tapi tetap aja aku ngomong sama Captainnya, Captain makasih ya Captain, Mbak makasih ya. Sama cabin 2 aku juga bilang makasih ya Mbak, aku bilang gitu. Dan aku ngomong sama si Masnya kayak udah, Mas makasih ya. Dia diem doang gitu loh, kayak aku nggak tahu pikirannya kenapa gitu loh, atau disebel sama aku atau kenapa, apa karena aku nggak balas chat dia, atau karena aku nggak tahu di situ. Jadi sebenarnya kalau misalkan dijawab pertanyaannya tadi, kakak pernah nggak sih diajak tidur sama kopilotnya, itu aku nggak pernah, secara kayak secara lisan atau secara ucapan atau secara ketik atau gimana, nggak pernah. Cuman kalau misalnya kayak kode-kode kayak gitu aku sering, aku nggak pernah kayak apa ya merespon gitu. Ya udah bodo amat, even yang mau mana ya udah, yang penting aku kerja sesuai prosedur. Jadi even aku juga mau dilaporin atau gimana, aku nggak salah karena aku kerjanya sesuai prosedur gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman, even kita kerjanya sesuai prosedur aja, kalian jangan takut gitu loh untuk apa ya nolak atau gimana. Kita nolaknya secara halus aja, dan kita nolaknya juga secara pelan-pelan, kayak nggak terlalu yang jutek banget atau gimana gitu. Pertanyaan ketiga ini ada yang nanya gini ya, kalau kita nolak, katanya kita nggak bakal terbang ya Kak, nanti kita nggak bakal dapat jam terbang ya, nanti kita nggak terbang, nanti kita nggak dapat duit dong kalau misalnya kita nggak terbang. Emang gitu ya Kak? Nah ini karena videonya udah banyak ya kan, lebih dari 10 menit, karena YouTube itu harus lebih dari 10 menit. Kalau misalkan nanti kalau terlalu lama nanti kalian bosen. Jadi buat teman-teman yang penasaran, masih bisa aku kasih kesempatan yang pertanyaan yang aneh-aneh ya kan. Mungkin pramugari yang lain gak mau jawab, tapi di sini aku bakal bantu jawab sejujur-jujurnya. Kalian bisa komen dulu di bawah ini sebanyak-banyaknya, nanti aku bakal buatin part 2-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya kan, biar aku tambah semangat. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku
sini ya kan. Terus terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis ya kan, sampai dengerin cerita aku. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman juga semakin mengejar cita-citanya menjadi pramugari dan nggak pernah berpikir lagi yang aneh-aneh, karena di sini aku udah ngejelasin secara sejujur-jujurnya. Terus apalagi ya, udah itu aja mungkin dari videoku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman. See you all. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.